I just had to let you know you're. She a happy baby, she a happy baby. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Salwa Putri Nugraha dari kelas 12D1. Di sini aku akan menjelaskan pengertian dan juga contoh soal yang akan kita selesaikan bersama-sama mengenai reaksi redoks. Reaksi redoks atau reduksi oksidasi merupakan proses kimia yang berfokus pada perpindahan elektron di antara zat-zat yang bereaksi. Secara mendasar, fenomena ini terjadi ketika suatu zat yang melepas elektron sehingga nilai bilangan oksidasinya naik yang kita kenal sebagai oksidasi. Sementara zat lainnya menangkap elektron tersebut sehingga nilai bilangan oksidasinya turun, yang biasa disebut sebagai reduksi. Kedua proses ini tidak bisa berdiri sendiri karena elektron yang dilepas oleh satu pihak harus diterima oleh pihak lainnya, sehingga reaksi ini selalu berlangsung secara bersamaan dalam satu sistem. Nah, dalam mekanisme ini, zat yang menyebabkan zat lain tereduksi disebut sebagai reduktor. Sedangkan zat yang menarik elektron dari pihak lain disebut sebagai oksidator. Contoh sederhananya adalah bisa kita lihat pada peristiwa perkaratan besi, di mana logam besi kehilangan elektron karena bereaksi dengan oksigen dan air di lingkungan sekitar. Selain perkaratan, prinsip redoks juga menjadi motor utama di balik kerjanya baterai ponsel, proses pembakaran bahan bakar kendaraan, hingga cara tubuh kita mengubah makanan menjadi energi melalui respirasi seluler. Nah, di sini ada contoh soal yang akan kita selesaikan bersama-sama. Diberikan setengah reaksi, MnO4- ditambah SO32- menghasilkan MnO2+ ditambah SO42-. Pada penyetaraan reaksi redoks yang melibatkan MnO4- dalam suasana asam, perbandingan koefisien MnO4- dengan koefisien SO32- adalah A 1:2, B 1:5, C 2:1, D 2:5, dan E 5:2. Nah, di sini kita tulis MnO4- ditambah SO32- menghasilkan Mn2+ ditambah SO42-. Pertama-tama kita cari bilangan oksidasi dari Mn dulu ya guys. Nah, MnO4- itu menghasilkan -1 karena kita lihat dari muatannya itu negatif. Bilangan oksidasi dari O itu -2, jadi kita masukin Mn dikali -2 dikali 4 menghasilkan -1. Mn menghasilkan -8 sama dengan -1. Jadi hasil Mn itu adalah 7. Cara yang sama kita lakukan untuk mencari bilangan oksidasi dari SO32-, Mn2+, dan SO42-. Lalu di sini kita tarik garis MnO4- ke Mn2+, lalu SO32- ke SO42-. Nah, di sini MnO4- dan Mn2+ itu bilangan oksidasinya itu 7 dan 2. 7 dan 2 itu mempunyai jarak 5, dan tadi itu di penjelasan sebelumnya, kalau turun itu artinya reduksi. Sebaliknya dari SO32- ke SO42- itu 4 dan 6. 4 dan 6 berarti naik, kalau naik itu adalah oksidasi. Oksidasinya itu oksidasi 2. Nah, selanjutnya kita tentukan bilangan yang menghasilkan bilangan yang sama dari 2 dan 5. Itu menghasilkan 10. Gampangnya kita balikin aja, 5 dikali 2 dan 2 dikali 5. Lalu kita kaliin 2 dengan Mn dan 5 dengan SO, menghasilkan 2 MnO4- ditambah 5 SO32- menghasilkan 2 Mn2+ ditambah 5 SO42-. Lalu kita kalikan koefisien dengan muatan. 2 dikali negatif itu negatif 2, 5 dikali negatif 2 itu negatif 10, 2 dikali plus 2 itu 4, 5 dikali min 2 itu min 10. Di sini kita punya hasil dari perkalian itu, yaitu min 2, min 10, 4, dan min 10. Di sebelah kiri kita jumlahkan, menghasilkan min 12. Begitu pula dengan sisi kanan, kita jumlahkan menghasilkan min 6. Lalu kita tarik garis untuk menentukan jarak. Fungsi jarak ini untuk menentukan H+, karena tadi di soal itu dimention dalam suasana asam. Jadi H+-nya itu adalah jarak, dan jaraknya itu adalah min 6. Jadi H+-nya itu adalah min 6. Kita kembali lagi ke soal, yaitu perbandingan koefisien antara MnO4- dengan SO32-. Sini kita udah dapat jawabannya 2 MnO4- dan 5 SO32-. Jadi perbandingan antara MnO4- dengan SO32- itu adalah 2:5.